Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan limpahan rahmatnya kepada kita sekalian dan mengangkat derajat kita serta memuliakan kita sekalian. Amin. Kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, kajian kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah. Kitab Ambillah Aqidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Kitab yang bertemakan Aqidah Islamiyah. Kita sampai kepada pertanyaan atau permasalahan nomor 42. Sebelumnya kemarin kita telah membahas beberapa permasalahan tentang tawassul, tentang menjadikan perantara di dalam doa dari kalangan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, dari kalangan para anbiya yang telah meninggal dunia, dan lain sebagainya. Di mana hal tersebut hukumnya adalah syirik. Ya, menjadikan perantaraan dalam seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan atau mengambil perantaraan dari orang-orang saleh atau para anbiya yang telah meninggal dunia. Mereka entah datang ke kuburannya, kemudian meminta permohonan di sana, meminta syafaat, ya. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa menjumpainya sampai hari ini. Di mana banyak di antara orang-orang yang masih mungkin belum diberi hidayah atau belum mengetahui tentang persoalan ini, mereka mendatangi kuburan-kuburan para nabi, orang-orang saleh, kemudian mereka membacakan qasidah Salamullah ya Sadah. Salamullah ya Sadah. Ya. Ya, di sana qasidah itu berisi bahwa mereka, para peziarah, mendatangi kuburan-kuburan tersebut, meminta syafaat, meminta al-hadaya, meminta hadiah dalam tanda kutip, meminta ataya, meminta pemberian dari sahibul kubur, dari penghuni-penghuni kubur yang mereka kunjungi tersebut dari kalangan para anbiya, orang-orang saleh, para ulama, para aulia, dan lain sebagainya. Ini termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Telah kita jelaskan bahwa ketika seorang itu ditimpa kesulitan, membutuhkan hajat, ya, membutuhkan suatu penyelesaian akan problema-problema dalam kehidupan, ingin supaya mencapai cita-cita yang diinginkan, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristi'anah, beristighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini juga kita telah sampaikan kemarin, merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhuma, di mana tatkala itu Ibnu Abbas masih kecil, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwasiat, ya, memberikan wejangan-wejangan, memberikan nasihat-nasihat di saat Ibnu Abbas masih kecil, supaya wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, pesan-pesan beliau itu terpatri di dalam qalbu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, supaya betul-betul hal itu lekat, ya, lekat dan menancap dalam kehidupan beliau sehari-hari. Ya, wasiat Nabi bagaimana? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, kalau kamu ingin berdoa, kamu ingin memanjatkan permohonan, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada disuruh mendatangi kuburan Nabiullah fulan, ya, Nabiullah Ibrahim misalnya alaihi salam, Nabiullah Ismail alaihi salam. Tidak. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu memohon, meminta, berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah waktu-waktu mustajab, carilah tempat-tempat mustajab, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kalau dapat masalah kemudian cari kuburan keramat, kan begitu. Barakallahu fiikum. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau meminta pertolongan, isti'anah itu meminta pertolongan. Kalau engkau meminta pertolongan, memohon pertolongan, apapun problema kehidupan kamu, apapun hajat kamu, apapun yang kamu, ya, ingin untuk capai atau ingin engkau hindari, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dalil jelas, ya, bahwa seseorang hanya boleh meminta kepada Allah. Ya. Kalau kesempurnaan iman dan tawakal, kalau iman dan tawakal seseorang itu sempurna kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan dalam urusan-urusan yang kecil pun dia juga meminta kepada Allah. Urusan kecil itu yang dimaksud oleh kami adalah urusan yang di sana manusia itu diberi kemampuan oleh Allah untuk mengerjakannya. Artinya urusan ini bisa diselesaikan oleh manusia, ya. Misalnya, ya, tali sendal yang copot atau kendaraan yang mogok, misalnya ban gembos, ya, kan bisa dibenahi oleh tukang bengkel dan lain sebagainya. Misalnya seorang barakallahu fikum, misalnya handphonenya rusak sehingga perlu diservis dan lain sebagainya. Ini urusan-urusan yang dimampui oleh manusia. Tetapi ketika iman dan tawakal seseorang itu sempurna kepada Allah, maka sebelum dia menempuh ikhtiar, menempuh usaha untuk, ya, mencapai suatu kemanfaatan dalam usaha-usahanya, dalam perkara-perkara yang tadi, urusan-urusan remeh-temeh tadi yang sebenarnya manusia juga mampu melakukannya. Dia tetap di awal-awalnya, ya, dia tetap di awal-awalnya, di pertengahannya dan lain sebagainya, tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semata-mata menyandarkan pada usahanya sendiri, tidak semata-mata menyandarkan kepada upaya dan pertolongan manusia, tidak, tapi dia pertama-tama dan yang paling utama, ya, adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan, ya tidak akan menjadi mudah urusan tersebut. Nah, apalagi di dalam perkara-perkara yang memang jelas-jelas hal itu hanya wewenang Allah. Hal itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cari jodoh, cari keselamatan, cari kekayaan, cari syafaat, cari pengampunan, ya, dan lain sebagainya. Ini hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini jelas. Kalau seorang minta kekayaan, ya, kepada sama makhluk, ya, apalagi yang sudah meninggal, ya, yang tidak mampu untuk melaksanakan hal itu, ya,
maka ini jelas-jelas termasuk kesyirikan. Ya. Barakallahu fiikum. Demikian pula Nabi SAW, beliau mengajarkan kepada kita ketika pagi dan petang kita mohon kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghithu, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup kekal, lagi terus menerus mengurusi makhluknya. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghithu, aku meminta pertolongan kepadamu supaya dilepaskan dari kesulitan-kesulitan hidupku. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusan-urusanku seluruhnya. Urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Ya, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusan-urusanku seluruhnya. Urusan-urusan yang berserakan agar dikumpulkan, agar disatukan. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau biarkan diriku mengurus diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Jangan engkau tinggalkan aku mengurus diriku sendiri walaupun tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Perhatikan doa-doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita. Tidak ada di sana bentuk-bentuk tawassul pada orang-orang saleh. Semuanya mengandung ya tadarru', ya, mengandung perendahan diri, mengandung ibtihal, ya, merengek, menyeru, memohon dengan sungguh-sungguh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang berdoa langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah maha dekat dengan hamba-hambanya dan maha mendengar permintaan-permintaan mereka. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Siapakah yang mampu memperkenankan doa orang yang meminta kepadanya tatkala dia dihimpit kesulitan, wa yakshifus su'a, dan mampu untuk menyingkapkan keburukan, kesulitan, kesusahan, kejelekan dari seorang hamba, wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan menjadikan kalian khalifah, pemimpin-pemimpin di muka bumi. Ailahum ma'allah, adakah sesembahan yang hak di samping Allah? Adakah Tuhan-Tuhan yang hak di samping Allah? Ya, qalilam ma tadzakkarun. Amat sedikit sekali kamu itu mau ingat. Ya, kita diminta untuk senantiasa berdoa dan bersandar hanya kepada Allah. Baik, kita bacakan nomor 42. Hal natlubus syafa'ata minal ahya? Apakah kita boleh meminta pertolongan? Syafaat di sini maksudnya pertolongan. Jadi kata syafaat secara bahasa, secara umum. Ya, karena syafaat itu maksudnya adalah pertolongan. Jadi kalau misalnya ada taklim, ada kajian ya, menyebutkan kadang-kadang dengan istilah-istilah yang mungkin asing bagi kita. Misalnya kemarin saat kajian sore itu ada penyebutan kalau seseorang itu dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya kekuasaan, kemudian dia tidak mau ya
tidak mau mempergunakannya untuk mempermudah urusan-urusan kaum muslimin, tidak mau memberikan syafaat ya dengan kekuasaannya itu, dengan lantaran kedudukan dan posisinya itu kepada kaum muslimin. Nah, syafaat itu maksudnya pertolongan kepada kaum muslimin. Syafaat secara umum, bukan syafaat di hari kiamat, bukan. Syafaat secara umum artinya pertolongan. Demikian pula mungkin kita sering mendengar dalam ta'lim-ta'lim ilmiah kata ziarah. Ziarah, menziarahi saudara kita, menziarahi ya saudara kandung kita, menziarahi tetangga kita. Ziarah itu bukan maksudnya hanya ziarah kubur, tapi ziarah secara umum. Ziarah yang artinya mengunjungi. Zara yazuru, ya, mengunjungi, baik itu orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal. Tapi kata umum dalam bahasa Arab berziarah, menziarahi saudaranya, itu ya maksudnya kalau bahasa kita bersilaturahim, ya, berkunjung, itu ziarah. Ya. Sehingga ini istilah-istilah mohon dipahami. Nah, kemarin kita telah bahas bagaimana hukumnya kalau kita meminta doa orang yang masih hidup. Nah, itu jelas boleh, ya, meminta doa orang yang masih hidup. Ya, itu boleh. Meminta doa dari orang tua, minta bantuan doa. Wahai ibu, wahai ayah, saya mohon bantuan doanya. Artinya seorang itu sama-sama berdoa, ya. Di sini kita ingin tegaskan kesalahan, kekeliruan sebagian kaum muslimin. Ketika dia minta doa kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada orang saleh yang dia kenal, mungkin temannya yang saleh, atau mungkin gurunya, ustadznya, ya, dia sendiri meninggalkan berdoa. Nah, ini ya kekeliruan. Ya. Seharusnya ketika seorang itu meminta doa, baik kepada orang tua dan lain sebagainya, dia juga berdoa kepada Allah. Jangan seperti titip doa begitu. Sementara dirinya sendiri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pengabulan doa. Ya, ini ya suatu kekeliruan. Ya, mengurangi tawakal kepada Allah, mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagus adalah seorang itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia berdoa, berserah diri, bermunajat, merengek kepada Allah, ya. Kemudian dia menempuh sebab-sebab, ya, dikabulkannya doa itu. Kalau ingin meraih kesuksesan dalam sekolah, ya dia belajar, ya. Dia menempuh sebab-sebabnya. Dan di antara sebab-sebab tercapainya doa, terkabulkannya doa, itu juga meminta bantuan dari orang-orang, ya, yang kita kenal, orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang saleh, untuk ikut mendoakan kita. Nah, jadi istilahnya tuh meminta bantuan, meminta ikut mendoakan, itu istilah yang mungkin lebih tepat, ya, supaya tidak terkesan minta didoakan. Ya, minta didoakan tuh kemudian yang meminta itu sendiri meninggalkan doa, kan begitu. Kayak mau titip sholat saja, kan begitu. Dianya sendiri enak-enak meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, melakukan berbagai maksiat, dia titip doa kepada Pak Kiai, kan begitu. Dia titip doa kepada Pak Ustadz, ya, ini keliru. Ya, keliru. Sehingga seorang yang berdoa, seorang yang mohon pada Allah itu kan harusnya dia menunjukkan kebutuhannya. Ya, ada unsur-unsur sidq, kejujuran dia dalam berdoa kepada Allah. Ya, ya, di antara bentuk kejujuran ya dia sendiri berusaha, kan begitu. Masa misalnya kita punya hajat, ya, kita punya hajat, ada anggota keluarga kita yang sakit, ya. Tentunya pertama-pertama yang membelikan obat, yang menguruskan mungkin periksa ke dokter kan kita, bukan kita pasrahkan ke orang lain. Itu merupakan tanda kejujuran kita mencintai anggota keluarga tersebut, itu kan, bukan memasrahkannya kepada orang lain, kan begitu. Soal nanti di tengah jalan misalnya kita minta bantuan orang lain, minta bantuan saudara, minta bantuan tetangga untuk ikut, ya, ngerewangi, mungkin jaga di rumah sakit, mungkin ngantarkan makanan, mungkin pesan catering. Nah, itu urusan lain. Tapi yang penting diri kita juga berusaha. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami pendekatannya.
Ya. Sekarang kita sedang membahas, ya, Pak, bolehkah kita meminta syafaat pertolongan pada orang-orang yang masih hidup? Nah, ini sebenarnya hukumnya hampir sama dengan kemarin, minta doa. Cuma kalau syafaat kan tidak berupa doa. Kalau doa itu berarti kita mohon, ibu, ayah, tolong saya dibantu berdoa. Saya dibantu, ya. Kita bersama-sama memohon kepada Allah supaya kita lulus ujian, misalnya seperti itu. Ya, memohon kepada Allah. Kalau syafaat, ya mintanya langsung kepada dia. Ya, mintanya langsung pada orang itu. Ya, misalnya ini mau bangun masjid. Ya, bangun masjid di suatu daerah. Seperti di perumahan Wirokerten Indah ini, misalnya. Saya dapat cerita dari Pak Ketua Takmir, ya, Pak Ahmad Jam'an, hafizahullah ta'ala. Dulu pembangunan Masjid Wiworotomo itu sempat, ya, banyak sekali lika-liku, ya, lika-liku pembangunan Masjid Jami' Wiworotomo. Jadi bagaimana developer itu belum merealisasikan janjinya dalam membangun tempat ibadah, kemudian bagaimana developer itu mewakafkan sebidang tanah yang paling luas di perumahan Wirokerten Indah untuk di sana didirikan masjid. Bagaimana perjuangan di sana menghadapi masyarakat yang anti, ya, ketika itu masyarakat yang tidak senang dalam pembangunan masjid dan lain sebagainya, terus sampai meminta syafaat kepada Pak Bupati, meminta syafaat kepada Pak Gubernur. Karena kalau sudah ada syafaat dari Pak Gubernur, sudah ada tanda tangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, maka masjid itu jadi mudah didirikan. Ya, jadi mudah didirikan, tidak mudah diganggu gugat oleh orang-orang yang menentang. Ya, kadang-kadang seperti ini, kalau sudah ada tek dari Pak Gubernur, ada tek dari penguasa, apalagi Gubernur Jogja, ya, Pak Sultan itu mempunyai karisma, mempunyai kedudukan yang besar di tengah-tengah warga masyarakat Yogyakarta, masyarakat Jawa. Ya, tentunya ini sangat membantu sekali syafaat ini. Ya, syafaat jadi diminta langsung ke orang. Natlubus syafa'ata minal ahya'i fi umurid dunya. Nah, jawabannya di sini kita boleh meminta syafaat, meminta pertolongan pada orang-orang yang masih hidup dalam urusan-urusan dunia yang dimampui oleh mereka. Ya, dalam tanda kurung di sini ditambahkan, diberikan catatan, yang dimampui oleh mereka. Fima yaqdiruna. Ya, pada apa-apa yang dimampui oleh mereka yang dimintai tersebut. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Ini di surat An-Nisa ayat 85. Firman Allah Subhanahu wa taala, may yashfa' syafa'atan hasanatan. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, syafa'atan hasanatan, syafaat yang baik. Artinya kalau dalam bahasa kita, barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik. Nah, itu ya. Pertolongan yang baik. Yakun lahu nasibum minha. Maka dia akan mendapatkan bagian pahalanya. Ya. Orang memberikan pertolongan. Orang punya kekuasaan memberikan pertolongan agar masyarakat muslimin di situ mudah bangun masjid. Padahal dia mungkin tidak nyumbang bangun masjid, ya. Mungkin dia tidak nyumbang, ya, tidak nyumbang secara material, ya, membangun masjid itu, misalnya tidak nyumbang uang, tidak nyumbang juga bahan, tidak, dia cuma nyumbang syafaat saja. Pokoknya saya mudahkan ini, ya, saya turunkan SK ini, ya, yakun lahu nasibum minha, maka dia akan memperoleh bagian dari pahala atau ganjaran amal soleh tersebut, ya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, sebaliknya. Nah, ini sebaliknya, barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek maksudnya pertolongan untuk hal-hal yang jelek, yakun lahu kiflum minha, maka
niscaya dia juga akan memikul ya bagian dari dosanya. Ya, kiflun minha, dia akan memikul bagian dari dosanya. Memberikan syafaat untuk membangun tempat-tempat maksiat, memberikan syafaat untuk terbentuknya geng-geng sekolah. Ya, ini saya jumpai sendiri ya. Ada sebagian staf, sebagian guru sekolah, kadang-kadang justru melindungi geng-geng yang ada di sekolah. Ya, melindungi geng-geng yang ada di sekolah, geng yang sukanya tawuran dan lain sebagainya dengan alasan melindungi sekolah. Ya, dengan alasan itu melindungi warga sekolah melawan geng-geng yang lain. Ini ada seperti ini sehingga geng-geng sekolah itu menjadi subur karena ada orang dalam yang ikut melindungi. Nah, selama geng-geng tersebut ada, merekrut orang-orang, merekrut anak-anak, merekrut siswa-siswa, dan lain sebagainya, menanamkan kepada mereka kebiasaan-kebiasaan buruk, tawuran, ngerokok, dan lain sebagainya, maka yang memberi syafaat tadi juga ikut menanggung bagian dosanya. Ya. Ini kan mengherankan ya, tapi memang ini yang terjadi. Yang namanya geng-geng sekolah itu kadang-kadang subur karena ada yang melindungi pihak dalam. Entah penjaga sekolah, entah gurunya, entah wakaseknya, dan lain sebagainya. Barakallahu fiikum. Ya. Sampai mana tadi? Sampai ayat An-Nisa ayat 85. Ainasibum min wizriha. Yakni barang siapa yang memberikan pertolongan untuk hal-hal yang jelek, maka dia akan mendapatkan nasib, mendapatkan bagian min wizriha dari dosanya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, tolonglah orang lain, tolonglah sesama muslim, tu'jaru, niscaya kalian akan diberi pahala. Sahihun rawahu Abu Dawud. Hadis sahih riwayat Abu Dawud ini ya. Ini syafaat. Syafaat yang diminta dari orang yang masih hidup pada hal-hal yang dimampui ini. Ya, termasuk syafaat itu rekomendasi, itu juga bagian dari syafaat. Misalnya orang ya mau kita petinggi misalnya, kemudian kita diminta oleh seorang minta rekomendasi mau belajar ke luar negeri ya, ke negeri-negeri Islam, atau saya ke Madinah misalnya, mau ke Universitas Islam Madinah, mau menuntut ilmu di sana, atau mau mengajar sebagai pengajar di suatu universitas ya, misalnya seperti itu, di suatu sekolah. Dia lihat orang ini punya kapasitas yang bagus, dia punya akhlak yang bagus, punya agama yang bagus. Dia merekomendasikan itu dengan niatan supaya orang yang bagus ini ikut mewarnai ya di institusi misalnya. Sehingga ini juga termasuk syafaat yang baik ya. Ini syafaat yang baik ya. Kalau sekiranya nanti orang itu kemudian berkiprah, kemudian dia berdakwah di jalan Allah, maka orang yang memberi syafaat ini juga mendapatkan bagian pahalanya dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu tentunya bisa mengkiaskan ya, menganalogikan banyak hal ya dalam memberikan pertolongan seperti ini. Barakallahu fiikum. Pertanyaan atau masalah nomor 43. Hal nazidu fi madhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita boleh menambah dalam pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Artinya bolehkah kita itu menambah, itu maksudnya berlebih-lebihan ya. Nazid di sini maksudnya naghlu ya, kita berlebih-lebihan dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya la nazidu fi madhihi. Kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh menambah pujian kepada Rasul melebihi ya posisi, melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepada beliau, melebihi kemuliaan, kedudukan ya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan seorang hamba pilihan Allah, kekasih Allah, Khalilullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala justru sering menyebut Rasul itu sebagai hamba. Ya. Ya, bukan dalam konteks menghinakan, justru memuliakan. Artinya beliau adalah sebaik-baiknya hamba Allah.
Beliau adalah hamba yang paling menunaikan hak-hak Rabb-nya. Ya, beliau adalah hamba Allah yang paling dicintainya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, sekaligus menunjukkan bahwa beliau itu posisinya sebagai seorang hamba. Ya, tidak mempunyai bagian, tidak mempunyai sifat-sifat uluhiyah atau ketuhanan sama sekali. Ya, jadi ini ada dua kenapa rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nabinya itu adalah hamba. Contohnya ayat apa? Kira-kira Bapak-bapak. Ya, meskipun kita nggak bisa interaksi, paling tidak saya ada tanya jawab seperti ini ya. Artinya di batin lah. Kira-kira ayatnya apa? Gitu. Ya. Kira-kira ayatnya apa? Salah satunya ada di surat yang biasa kita kenal. Surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra. Di mana? Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya. Ya, asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Ya, abdihi. Lailan pada malam hari. Minal masjidil haram. Dari al-masjidil haram di Makkah. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya, ini Allah menyebutkan dalam konteks Allah itu memuji nabinya, ya, menjelaskan keutamaan nabinya, bahwa nabi ini, nabi pilihan ini, nabi yang mulia ini, alaihi salatu wassalam, telah diberikan suatu mukjizat, keutamaan, yakni Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat, ya, ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ke Sidratul Muntaha, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah menyebut beliau alaihi salatu wassalam sebagai abdihi, sebagai hambanya. Ya, alasannya dua tadi, justru menunjukkan bahwa Nabi adalah khairul ibad, beliau adalah sebaik-baiknya hamba. Hamba Allah yang paling dikasihinya. Ya. Makhluk Allah yang terbaik. Hamba yang paling menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba dan memenuhi hak-hak Tuhannya. Ini yang pertama. Tidak ada yang bisa melebihi beliau dalam pemenuhan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah dan lain sebagainya. Beliau adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa beliau tidak punya sifat-sifat uluhiyah. Beliau tidak berhak diibadahi. Ya. Sebagaimana solehnya beliau, sebagaimanapunnya solehnya beliau, bertakwanya beliau, tingginya kedudukan beliau sebagai seorang hamba, tapi beliau tetaplah makhluk Allah, tetaplah hamba Allah, tetaplah butuh kepada Allah. Beliau tidak punya sifat-sifat ketuhanan, beliau bisa terluka, beliau membutuhkan kepada Allah, beliau membutuhkan rezeki Allah, ya, sebagaimana hamba-hamba Allah yang lainnya. Sehingga tidak boleh kita menuhankan beliau, tidak boleh kita meminta hal-hal, ya, meminta doa, meminta hal-hal yang kita inginkan, meminta kemanfaatan, meminta supaya ditolak dari kemadharatan, minta syafaat kepada beliau, tidak boleh. Memintanya kepada siapa? Kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi, la nazidu fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Ya, jangan kita berlebih-lebihan dalam muji beliau. Sebagian orang ada yang muji beliau itu bahkan anta nurun fauqa nuri, ya. Anta
Syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, ya. Engkaulah matahari, engkaulah rembulan, engkaulah cahaya di atas cahaya. Loh, cahaya di atas cahaya siapa? Ya, kan ayatnya ada di surat An-Nur, ya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, ya. Dan seterusnya sampai Allah berfirman nurun ala nur. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi, di mana cahayanya itu di atas segala cahaya. Nah, kok ini memuji Nabi sebagai cahaya yang di atas semua cahaya? Berarti ini menyamakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi-Nya, ini tidak boleh. Ya, seperti inilah contoh-contoh pujian yang berlebihan. Ya, pujian-pujian yang berlebihan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini hanyalah basyar, hanyalah manusia biasa seperti kalian, seperti kita semua. Mithlukum, ini kan Nabi diperintah untuk berbicara kepada mad'unya, kepada orang yang didakwai. Siapa ya? Kita, manusia dan jin. Innama ana basyarum mithlukum. Saya itu hanya manusia biasa, makhluk seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja bedanya saya dengan kalian adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Artinya saya ini seorang nabi dan rasul. Allah turunkan wahyu kepada saya kepercayaan zat yang ada di atas langit. Ya. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipaparkan, apa wahyu yang diwahyukan kepada beliau? Wahyu tentang perintah untuk mendakwahkan tauhid. Ya, ini jadi semakin menguatkan. Di depan Nabi diperintah untuk mengatakan, saya itu cuma manusia biasa, tapi saya itu diberi kelebihan oleh Allah, dipilih oleh Allah menyampaikan wahyu, tapi wahyu itu pun annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasannya Tuhan kalian, sembahan kalian yang hak itu hanya satu saja. Supaya jangan sampai ada orang mengira, lah iya beliau itu hamba, tapi kan beliau diberi kelebihan. Beliau kan kepercayaan zat yang ada di langit. Beliau kan dekat dengan Allah. Berarti kita boleh dong minta pertolongan sama Nabi. Tidak. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyunya saja sesembahan kalian. Yang kalian boleh minta pertolongan. Yang kalian tuh boleh merengek untuk meminta dilepaskan dari kesulitan, minta segala kebutuhan. Siapa? Hanya ilah yang satu saja. Ilahu wahid, hanya sembahan yang satu saja. Ini kan kelengkapannya kan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang mengharap-harapkan perjumpaan yang baik dengan Tuhannya, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan ya dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun. Ini di akhir surat Al-Kahf. Akhir surat Al-Kahf ayat 110. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutoruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Ya, coba ini ya, jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana telah berlebih-lebihannya umat Nasara kepada nabi mereka, Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Ya. Fa innama ana abdun, karena sungguhnya aku ini hanya seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian, katakanlah sebagaimana yang telah Allah posisikan saya, sebagaimana kedudukan yang telah Allah berikan kepada saya. Apa itu? Abdullahi wa rasuluh. Saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini dijelaskan al-itra, ya, al-itra tadi kata la tuturuni, jangan kalian melakukan itra. Itra itu apa?
al-mubalaghatu fil madahi, berlebih-lebihan dalam memuji. Ya. Ini kan banyak sekali kita jumpai di zaman ini. Ya, termasuk banyak qasidah-qasidah itu yang mengandung hal-hal semacam ini, sehingga kita harus hati-hati. Ya. Innal habibal mustafa dzu ra'fatin wa dzu wafa wa dzikruhu fihi syifa. Ya, sesungguhnya al-habib, ya, yang dicintai itu sang kekasih, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Mustafa, ya, pilihan Allah, dzu ra'fatin wa dzu wafa, yang sangat besar rasa kasihannya, ra'fah, yang sangat lemah lembut dan punya kedudukan, ya. Wa dzikruhu fihi syifa, ya. Di dalam mengingat namanya itu, mengingat beliau itu ada kesembuhan. Ya, ada kesembuhan. Ini qasidah-qasidah seperti ini. Ya. Padahal di dalam Al-Qur'an jelas, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang, kan begitu. Ya. Di dalam sebuah qasidah juga, salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba, ya, ya uhailal wafa wa fi qurbikum marhami wa shifa, ya. Salam, salam, 1000 salam untukmu, wahai Rasul, ya, wahai sang kekasih. Dengan dekat kepadamu itu ada penyembuh, ya, ada obat dan penyembuh. Nah, hal-hal semacam ini, ya, hal-hal semacam ini, wal'iyadzu billah, termasuk pujian-pujian yang berlebihan. Jam berapa ini? Hampir jam 7, mungkin sampai di sini dulu kita baca dari kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah. Bab berikutnya adalah bab tentang jihad, ya, sudah beda bab, sehingga mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini dulu. Ini kitabnya memang ringkas, tapi kalau disyarah, kalau diberi penjelasan, ya ternyata panjang, ya, karena memang kitab ini Masya Allah mengumpulkan berbagai permasalahan akidah yang penting untuk diketahui setiap muslim. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita pada minggu depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam thalabul ilmi, dan kita juga diwafatkan, ditutup akhir hidup kita dalam keadaan thalabul ilmi, dan juga dalam beramal saleh, dalam keadaan istiqamah di atas sunnah, dan juga dalam keadaan iman Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pahala yang besar atas upaya kita melaksanakan perintahnya thalabul ilmi, dijadikan ini sebagai amalan saleh yang memberatkan timbangan kita, timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.